Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, baik kan? Baik. Terima kasih. Seperti biasa, tolong sebelum pembelajaran dibuka KM Davi silakan. Setelah doa, mari kita berdiri ya. Perlu di absen dulu nih kalau ada yang tidak hadir nih. Nah ini di absen. Asyafa ada? Ada. Aulia? Bagus Rizky? Izin ya? Bagus Rizky izin. Dadan sakit. Nur Hanin ada? Ada. Dewi Sartika izin juga. Pak Roji, Inaya, Khairia, Maktum, Firda, Mutauli ini ada ya. Ini Laila ada? Muhammad Bilal hadir. Aktif ya Bilal ya. Ini KM Muhammad Hadafi hadir. Muhammad Dipal, Muhammad Rasul. Waduh, nggak ada ya. Sakit atau gimana? Sakit. Ya kemarin itu dadan sakit ya, panas demam. Ini Aliuddin ada? Nazili, Wahid, Yaho, ada ya. Nur Hidayah, hadir. Siti Hernia, hadir juga. Siti Kaila, hadir juga ya. Siti Ririn, Yuda, hadir. Lahir Jawa Umairah, hebat hadir alhamdulillah ya. Pendeknya baca Quran surah pendeknya diawali dengan Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. Nanti guru baca doa lagi, baca Quran lagi pendek lagi ya. Kita baca dulu dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. Bisa kan? Kita mulai dengan bacaan ta'awudz. Ar-Rahman
Al-Insyirah. Al-Insyirah itu surat melapangkan segala urusan kita, ya, memudahkan segala urusan kita. Kalau kita ini punya urusan yang ruwet gitu ya, agar dipermudah kita harus perbanyak baca surat Al-Insyirah, Alam Nasroh, ya. Kita mulai baca basmalah. Bismillah. IPAS-nya itu ada IPS sejarah ya. Pelajarannya itu tentang cerita tentang Indonesia kita. Nanti kalau dibagikan dunia ya. Dan istilahnya kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Indonesia sebelum merdeka ini ya pernah kedatangan bangsa asing seperti bangsa Spanyol. Kalau di Spanyol itu terkenal dengan namanya tuh Ronaldo, bukan? Hah? Ronaldo itu dari mana? Oh, Portugal ya, Portugal. Salah Pak Guru yang salah nih. Berarti Pak Guru kurang hobi terhadap main bola berarti ya? Salah sih. Portugal terkenal dengan Ronaldo nih, ya kan? Dulu itu pernah menjajah pengaruh Indonesia. Portugal itu, ya. Oh, walaupun kita pengen terhadap Ronaldo, ternyata memiliki sejarah yang orang di Indonesia ini. Apa sih tujuan mereka itu seperti bangsa Portugis ya, bangsa Indonesia, bangsa Belanda, Inggris itu. Apa sih tujuan mereka itu adalah untuk mencari rempah-rempah orang. Ya, lanjut nanti kita akan pelajari bersama-sama ya. Coba kita amati dulu nih salah satu peristiwa film ya tentang kedatangan
bangsa apa tadi? Bangsa bahasa Eropa ya datang ke Indonesia. Kita bahasa Portugis nih karena itu adalah bangsa lain ya. Sepak ya kalau bisa sajikan video ini nggak lama, ini hanya 7 menit ya, hampir ini sejarahnya ya, nanti simak ya kalian. Ternyata mereka datang itu bukan naik pesawat, pakai kapal. Merupakan kata yang ditemukan kepada penduduk atau orang yang dimiliki Indonesia. Ada beberapa Eropa Utama yang datang ke wilayah Nusantara pada tahun 1900, tepatnya di Tanah Malaka. Lalu merupakan sebuah utama bangsa Portugis. Sejak abad ke-15, Portugis mulai mengembangkan teknologi. Bahkan para pelaut Portugis juga menjadi barang mahal di Eropa. Saat itu, bangsa Eropa menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat-obatan, parfum, dan bahan pengawas makanan. Rempah itu digunakan pengawas makanan termasuk sudah Simak dulu ya, saya tahu bahwa sejarah itu saya punya pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Dan pelabuhan kita, rombongan kapal Mereka itu datang menggunakan kapal yang berfungsi layarnya. Yaitu sebenarnya penduduk yang berada mencapai ujung kami sebagai benua Afrika dan dari jasa kapal. Kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama mengawali perjalanan di kawasan yang menjadi wilayah Afrika Selatan. Bisa diharapkan Vasco da Gama membuka perahu Marco yang pernah berjalan ke Aceh Timur Jauh untuk menjadi penunjuk arah pada tahun 1498. Rombongan Vasco da Gama Simak yang lainnya dia cerdas. Vasco da Gama kemudian India karena mengira daerah tersebut adalah India Tolong simak mati setelah sejarah bangsa kita yang pernah dijajah oleh bangsa. Waktu Islam memberangkatkan perizinan sudah di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque tidak lama setelah diangkat sebagai Portugis di India menuju wilayah Malaka. Pada kompetisi digerakkan ke Malaka dengan menggunakan kapal yang dilengkapi dengan tentara dan persenjataan. Portugis bergerak menuju negeri yang kaya akan hasil laut dan rempah-rempah. Yang perlu dari Indonesia karena itu kan mencari rempah awalnya. Tetapi di daerah Malaka dalam buku Timur Oriental yang ditulis oleh Portugis Portugis disebutkan bahwa tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka. Malaka juga menjadi tempat pemerintahan utama dari seluruh dunia timur dan barat. Pemirsa, masuknya bangsa Portugis ke Indonesia awalnya hanya untuk berdagang dan disambut ramah oleh para penduduk. Bangsa Indonesia itu bangsa yang lama, sehingga menyambut kami. Ya, tahu mereka itu soal apa? Penjajah. Portugis akhirnya menjadi dalam Asia Tenggara di bawah ambisinya. Orang-orang Portugis kemudian menyerbu Kesultanan Malaka dan menguasai pelabuhan penting di Selat Malaka serta merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kondisi tersebut membuat banyak pihak marah. Salah satunya juga kerajaan Pulau Jawa. Kerajaan Demak pada masa tersebut dan Raden Patah lalu memutus Patih dan pasukannya pada tahun 1512 untuk melakukan perjalanan ke kota pelabuhan Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Perjalanan ini bertujuan untuk mencegah penjajahan Kesultanan Demak dan membantu kembali kekuatan kerajaan Malaka. Namun, saat ini Simak, kalian ngantuk ya. Baik, mungkin dari ketua nanti ada pertanyaan dari video. Portugis berhasil pada usia perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Nusantara. Hal itu yang membuat Portugis semakin kuat dan berusaha untuk terus memperluas daerah kekuasaannya di wilayah Nusantara. Setelah menguasai Malaka, Portugis meneruskan ekspedisi lanjutan membawa pimpinan Alfonso de Albuquerque untuk menekan kawasan Indonesia dan wilayah yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Armada tersebut membantu membuat perdagangan cengkeh dari Indonesia membawa komoditi yang paling berharga. Armada pertama mendarat di Pulau Banda
sesuai dengan kawasan tersebut, korpus dididikan untuk membangun sebuah benteng di wilayah Ternate. Benteng tersebut diberi nama Benteng Auto. Dokter Pahlawan dimanfaatkan dengan baik oleh korpus untuk menguasai perdagangan Eropa, terutama yang berasal dari Indonesia. Dalam rangka memperoleh usaha dagang, korpus berupaya memperluas wilayah kekuasaan. Mereka kemudian melakukan ekspedisi lanjutan di tahun 1523. Wilayah Pajajaran yang ada di Pulau Jawa. Jangan ngambek jangan ya. Simak baik-baik. Dan samudra, kemudian memperoleh kekayaan atau dan glori atau kebudayaan dalam penguasaan wilayah. Juga menjalankan misi tanaman atau misi lokal di wilayah baru yang digunakan istilah prosper. Dari lama dan konstitusi pada tahun 1920, setelah telah menjadi masyarakat, belajar mengenal mereka yang merupakan kemudian dari untuk jalan dalam perlawanan kami membaca konstitusi dan lama dibagi penyakit hukum dan dasar. Serangan ini berarti menutup konstitusi dari tidak lama. Setelah mereka tahu jahatannya, maka bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Pemirsa, sejarah bangsa yang besar dan maju dan hanya karena memiliki sumber daya alam yang besar. Akan tetapi, bangsa tersebut harus mampu mengelola segala potensi secara optimal untuk kemakmuran rakyatnya, serta mengatasi tantangan dan hambatan dan meresponnya dengan solusi yang tepat. Ketika bangsa tersebut berhasil menghadapi permasalahan yang dihadapi, bangsa itu semakin berkembang dan maju. Nah itu berarti istiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Di video tadi misi utama mereka itu datang ke Indonesia itu apa? Ada 3 rasanya ya. 3. Coba ada yang tahu? Misi utamanya adalah mencari yang rempah-rempah. Ya, mencari rempah-rempah. Setelah itu kan mempunyai misi yang lainnya ya. Nah ini nih Pak Guru tampilkan ya. Kedatangan mereka itu tujuan utamanya ya. Tujuan utamanya mereka itu adalah ini. Saya baca nggak nih? 3 misi utama bangsa Eropa datang ke Nusantara, ke Indonesia ya. 3 misinya itu terkenal dengan 3 istilah. Yang pertama, gol. Gol itu apa? Emas. Ya, terus itu bisa ya. Glory itu apa? Ada yang tahu? Glory. Kekuasaan atau kejayaan. Yang ketiga ini misi yang sangat berbahaya ya kalau menurut agama kita, yaitu tentang misi agama. Mereka itu agamanya apa? Kristen, Katolik atau Kristen, Protestan ya. Tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia yang pertama mencari rempah-rempah. Nah, rempah-rempah yang ada di kekayaan alam Indonesia itu diistilahkan dengan gold. Karena nilainya itu sangat mahal. Ya, mereka awalnya itu mereka itu tertipu ya oleh bangsa Persia, ya Arab. Bahwasanya rempah-rempah itu adanya di India. Jadi awal datanya ke India. Ternyata di India itu nggak ada. Adanya di Nusantara. Bila rempah-rempah itu adanya di mana? Nusantara. Pintar ya. Jadi mereka melanjutkan perjalanan lagi sehingga datang ke Indonesia. Ya. Terus cari kekayaan gold
Bapak Saudara adalah mencari terutama rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa. Saat itu mereka ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan ekonomi yang sangat besar. Kemudian misi yang kedua adalah Glory, yaitu bangsa Eropa memiliki ambisi untuk memperluas wilayah kekuasaan dan pengaruh mereka di dunia. Ya, mereka ingin menunjukkan kekuatan dan kejayaan mereka melalui penguasaan wilayah baru. Karena memiliki wilayah yang sangat luas, mereka itu dianggap penguasa yang sangat besar. Itu. Jadi Glory ini bisa diartikan dengan kekuasaan, kejayaan atau kekuasaan. Yang terakhir adalah misi gospel. Misi gospel ini adalah menyebarkan agama. Agama yang mereka miliki adalah agama Kristen. Mereka menyebarkan agama Kristen terhadap penduduk yang belum paham, gitu ya, yang masih minim pengetahuannya, yang sehingga mereka kristenisasikan atau yang disebut dengan misionarisme, ya. Jadi mereka mengajarkan agama Kristen, ya, terhadap bangsa Indonesia. Makanya kalian pasti berpikir, Pak, kenapa sih di Indonesia itu ada agama Kristen, ya? Nah, ini asalnya dari bangsa Eropa. Orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia, Portugis, Spanyol, ya, Inggris, Belanda, ya, datang ke Indonesia itu mereka itu membawa misi utamanya yaitu 3 ini. Nah, oke, kalau sudah paham, ada soal ya. Sebelum soal aku tunjukkan nih rempah-rempah itu seperti apa, ya kan? Ada yang belum tahu kan, belum paham kan nih rempah-rempahnya nih. Tapi ada yang tahu kan rempah-rempah itu apa? Pala, terus cengkeh, apa yang pedas? Yang pedas ya? Yang kecil-kecil itu? Yang pedas, merica. Nah, merica itu bahasa Indonesianya lada. Nah, itu kayu manis, ya kan? Nah, itu adalah contoh rempah-rempah Indonesia yang dicari oleh bangsa Eropa. Nah, sekarang karena menulis sudah, sekarang ada 3 soal saja lah. Bahwa sudah fokus. Siap nih. Coba selesaikan 3 soal oleh kalian nih, ya. 3 soal saja. Siapkan bukunya. Siapkan bukunya. Ini mau dituliskan soalnya, kita mau tulis ya. Tuliskan, teman juga tulis nih 3 soal saja. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, kalau sampaikan tadi ya soalnya. Satu, bangsa dari manakah? Bangsa dari mana saja yang datang ke Indonesia. Yang datang ke Indonesia. Kedua, apa tujuan bangsa-bangsa asing? Sekarang perhatikan lagi nih, Pak Guru, karena kalian sini sudah bikin ada gambar untuk dari menulis, ya kan? Ada berapa bangsa ya? Apa? Yang menjajah bangsa Indonesia ada berapa? 4. 1. Portugis. 2. Spanyol. 3. Belanda.
sepanjang masa Eropa menjajah kejam ya? Ayolah, pertanyaannya bagus nih. Oh, yang namanya apa tadi itu perjuangannya di video itu kan ada kapal ya. Itu yang namanya penjajah itu datang menjajah itu pasti kejam. Apa tapi Karol yang cari gol. Terus glory gospel ya. Glory gospel. God mas, glory kejayaan, kekuasaan. Kalau gospel adalah agama. Itu yang mereka cari atau misi mereka datang ke Indonesia tujuan utamanya seperti itu ya. Untuk kekayaan mereka tentunya ya. Itu kekayaan mereka dengan tujuan menjajah bangsa yang ada di Indonesia. Karena belajar pada hari ini cukup menyenangkan ya. Kalian juga mampu menjawab pertanyaan Pak Guru, berarti apa yang Pak Guru sampaikan itu sudah bisa dimengerti oleh kalian. Kakak, Rifat, sudah paham kan? Ya. Kayla paham? Ya, kamu Aida namun paham? Iya. Kamu tidak? Paham. Ya, paham. Ya, seperti biasa sebelum pulang kita akhiri dengan baca doa. Tolong dipimpin oleh ketua Kelas. Sebelah sini dulu nih, pulangnya. Ini. Ya. Oke. Yo, sini. Nah. Rajin belajar di rumah ya, Bang ya. Belajar baca, gitu tulis. Ya. Dari sini. Kami bicara dulu tuh, lagi awal gitu ya. Itu. Nah, satu kamu mah. KM ini duluan lah. Nah, lupa. Alay ini. Nah ini dulu nih. Nah, coba besok sekolah yang rapi. Ya, lakukan dulu. Yang sabar ini mes. Pulang juga rapi. Ayo, pulang. Lahir. Nih. Belajar di rumah ya. Baca, tulis. Ya, terima kasih. Ya, sudah.